Halo guys, bantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Oke sahabat, kembali lagi di channel saya, channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Oke, kata-kata asyap sekarang sedang booming sekali di Indonesia dan tentu ini adalah penularan yang sangat terstruktur dan masif. Dan itu sama halnya seperti anxiety disorder ataupun GERD yang sepertinya polanya itu hampir sama dengan kata-kata asyap ini, yaitu pengulangan dari penderita yang lain. Keluhan-keluhan lain di forum Facebook ataupun Instagram ataupun di grup WhatsApp itu sepertinya sama. Nah, anehnya keluhannya sama. Takut mati, takut keluar rumah, terkadang ada yang jantungnya berdebar-debar lalu panik, ataupun terkadang panik dulu lalu jantungnya berdebar-debar. Terkadang ada yang olahraga sedikit takut, ada yang merasa kakinya dingin, ada yang merasa seperti mengganjal di tenggorokan, yang memang sebelumnya keluhan-keluhan tersebut tidak dirasakan, tapi lama-lama dirasakan. Ya tentunya itu karena pengulangan ataupun karena penularan dari sesama penderita yang tergabung dalam satu grup atau forum. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips. Nah, ini untuk anxiety disorder, ini adalah video untuk tips yang pertama. Nanti untuk tips-tips yang lain bisa Anda tonton di video selanjutnya. Oke, yang pertama, kenali dulu jenis anxiety Anda. Apakah Anda termasuk orang yang anxiety disorder ini gara-gara awalnya dari diet atau dari mah? Itu yang pertama, dari diet atau dari mah. Nah, kadang ada orang yang terkena anxiety disorder ataupun GERD ini karena dari diet atau awalnya dari mah, sehingga timbul anxiety disorder ini ataupun GERD. Terus yang kedua, apakah Anda termasuk penderita anxiety disorder ataupun GERD yang berasal dari luka batin, misal pengkhianatan masa lalu ataupun trauma masa lalu yang selalu teringat-ingat di pikiran Anda sampai sekarang. Gitu. Misal Anda mudah baper, ada orang ngomong yang kejadiannya hampir mirip dengan kita, itu kita baper. Nah, itu tandanya kita masih ada luka batin. Sama halnya ketika kita mencuci tangan kita, masih ada lukanya, kita mencuci tangan kita di air garam. Tentu ketika masih ada luka itu terasa perih. Nah, sama halnya seperti luka batin, ketika ada orang yang ngomong lalu kita baper, itu tandanya kita masih punya luka batin. Oke, ataupun Anda yang berasal dari hal-hal yang belum Anda ketahui. Yang ketiga, hal-hal yang belum Anda ketahui nih, misal tiba-tiba terkena anxiety disorder padahal sebelumnya Anda tidak sedang diet ataupun Anda tidak punya trauma, tapi itu tiba-tiba bisa terjadi. Apakah ini penularan? Dari mana anxiety disorder yang Anda alami? GERD yang Anda alami itu berasal dari mana? Cari tahu dulu. Jika Anda sudah tahu dari mana asal anxiety disorder Anda atau GERD Anda, nanti tinggal Anda cari penyebab-penyebabnya, terus cara mengatasinya. Oke, misal jika Anda sering timbul ketakutan, misal takut mati, ataupun fobia sosial ketika berkumpul dengan orang-orang di keramaian, merasa takut, atau kadang ada yang terus merasa pusing atau kelayangan, kadang orang menyebutnya kelayangan. Oke, kita harus kenali dulu. Misal jika Anda berasal dari hal-hal tersebut, dari mah ataupun ada yang dari luka batin, ataupun Anda sendiri belum tahu itu berasal dari mana, Anda harus cari tahu dulu dari mana asalnya. Jika sudah Anda ketahui semuanya berasal dari mana, tinggal Anda lakukan hal-hal berikut ini. Semisal berpikir positif. Tentu untuk berpikir positif sangatlah susah untuk penderita anxiety disorder ini, tapi Anda bisa lakukan dengan self talk atau ngomong dengan diri sendiri. Misal, semakin hari aku semakin baik, semakin sehat, semakin bersemangat untuk sembuh.
Ataupun yang kedua, Anda bisa mendengarkan audioterapi. Ada banyak audioterapi untuk anxiety disorder dan GERD. Misal di channel saya ini, Anda cari di bawah, di video bawah ada. Terus yang ketiga, Anda bisa dengarkan musik-musik relaksasi ataupun musik-musik yang membuat Anda bahagia. Ataupun Anda bisa melihat tontonan yang lucu-lucu. Nah itu ada banyak untuk Anda selalu berpikir positif atau mengalihkan perhatian Anda dari pikiran-pikiran negatif. Oke, selanjutnya Anda bisa lakukan olahraga. Nah, tentu olahraga ini tidak mudah. Kadang ada juga yang untuk olahraga saja takut kambuh, takut kembali dadanya sesak dan lain. Itu Anda bisa lakukan dengan cara yang ringan-ringan saja dulu. Karena itu ketakutan itu kan mental block. Mental block ini yang selalu mengganggu kita ketika mau aktivitas. Mau olahraga takut, mau naik motor takut, itu disebut mental block. Ataupun keluar rumah takut, itu disebut mental block. Kita pecahkan dulu mental block tersebut, yaitu dengan melakukan hal-hal yang ringan dulu. Misal main barbel yang 1 kilo kita angkat. Ataupun olah nafas, rentangkan tangan, tarik nafas, buang. Lakukan 10 menit setiap hari setelah bangun tidur sambil afirmasikan. Misal tangan Anda ke depan seperti ini, tarik nafas, lalu buang. Saat membuangnya katakan, semakin hari aku semakin sehat. Oke, itu olahraga untuk jika Anda masih takut bisa lakukan dulu seperti itu. Oke, terus ruangan yang nyaman. Anda harus tinggal di ruangan yang nyaman. Misal sekarang ruangan Anda acak-acakan, mengingatkan Anda kepada ketakutan-ketakutan yang lalu. Rubah posisinya. Bersihkan kamar Anda, posisikan posisi yang menurut Anda itu nyaman dan enak sekali untuk dipandang. Nah, tentu ketika kita berada di ruangan yang nyaman, kita menjadi merasa nyaman, damai. Terus gunakan aromaterapi. Jika Anda tidak ada aromaterapi, Anda bisa menggunakan parfum yang wangi, yang wanginya setiap hari tercium enak, semerbak. Nah itu, sehingga pikiran Anda ataupun tubuh Anda selalu menghadirkan zat-zat yang membuat Anda bahagia, yang membuat Anda tenang, seperti endorfin dan dopamin. Itu merangsang. Aromaterapi itu merangsang untuk ketenangan. Terus Anda bisa lakukan afirmasi atau mengucapkan kata-kata, atau misal setiap hari aku selalu menyengajakan diriku untuk selalu berpikir positif gitu. Ataupun jika Anda sulit sekali memasukkan sugesti itu ke pikiran Anda bisa gunakan kata tapi. Berpikir negatif, tapi perlahan aku mulai menyimpan ruang untuk berpikir positif di dalam pikiranku. Katakan itu berulang-ulang setiap hari, setiap Anda melangkah ataupun dimanapun. Nah, terus lakukan interaksi dengan orang-orang terdekat, misal ngobrol. Jika Anda masih malas ngobrol, ya itu kembali lagi, itu adalah mental block. Ngobrol aja nggak apa-apa. Ngobrol aja, bilang aja Anda sedang cemas. Tapi terus ketika Anda bilang cemas, terus jangan mengeluh yang tidak-tidak. Itu akan menimbulkan atau menarik kecemasan-kecemasan berikutnya. Anda ngobrol saja sedang cemas gitu. Nah, ngobrol, saya di sini pengen ngobrol biar nggak cemasnya hilang atau biar nggak parno atau apalah. Anda bisa ngobrol dengan orang di sekitar Anda. Oke, artinya Anda melakukan sosialisasi. Membantu pekerjaan yang ada di rumah itu tentu akan lebih baik. Oke, selanjutnya Anda bisa lakukan terapi senyum. Anda usahakan untuk senyum terus. Anda cari alasan untuk Anda tersenyum. Tentu tanpa alasan pun harusnya jika tersenyum itu mudah untuk Anda lakukan. Jadi senyum terus. Ngelihat sesuatu tersenyum, lihat pohon tersenyum. Indah sekali pohon ini, tersenyum. Terima kasih atas nafas yang berhembus, senyum. Tentu mudah untuk tersenyum. Oke, Anda tidak perlu berpikir terlalu analis, dalam artian terlalu banyak menganalisa sesuatu. Misal melihat ambulan Anda menganalisa, wah ini ada orang sakit nih. Wah sakit apa? Nanya-nanya ke orang. Wah jantung. Anda langsung, waduh jangan-jangan saya juga jantung. Nah, Anda jangan terlalu banyak menganalisa, dah lupakan. Ataupun jika Anda sedang
merasa cemas, Anda jangan analisa dalam artian waduh kok cemas ya. Nah, itu hanya akan membuat Anda semakin cemas, ataupun terkadang Anda demam karena capek. Anda demam karena capek, terus Anda analisa, wah dari mana nih demamnya, akhirnya timbul lagi cemas itu. Udah, Anda demam ya berarti Anda kurang istirahat. Terus jangan buat aturan-aturan sendiri. Aturan-aturan sendiri itu dalam artian ketika malam hari itu harus tidur. Nah, terkadang ada orang yang memang tidurnya pagi hari atau siang hari, jadi tidak perlu membuat aturan kalau malam harus tidur. Nanti akan mengganggu diri Anda sendiri ketika Anda tidak bisa tidur malam hari. Misalnya, aduh saya tidak bisa tidur nih, padahal memang Anda mungkin terbiasa tidur pagi hari gitu. Nah, itu namanya Anda pusing dengan aturan-aturan yang Anda buat sendiri. Misal, waduh setiap jam 6 pagi belum makan nih. Biasanya kalau nggak makan cemasnya hadir nih. Nah, itu kan sebenarnya aturan-aturan yang Anda buat sendiri yang membuat Anda sengsara sendiri. Hilangkan aturan-aturan tersebut. Anda makan ya ketika Anda lapar, Anda tidur ya ketika Anda ngantuk. Oke, sekian tips dari saya, Ria Surya. Nantikan tips-tips berikutnya di part kedua. Salam bangkit untuk Anda semua, sehat selalu dan optimis selalu. Dan ingat, selalu berpikir positif. Saya Ria Surya, salam bangkit untuk semua.